Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Prastogon. Saya Dilani Senandiko dari kelas RSTDC. Sini saya izin untuk memperbaiki nilai perubahan. Jadi saya akan membahas sifat mekanik bahan dan hubungannya dengan grafik tegangan-tegangan. Jadi, apa sih itu sifat mekanik? Jadi, sifat mekanik adalah karakter suatu material dalam merespon suatu gaya berat yang diberikan, serta bagaimana sih suatu material mengalami deformasi ataupun patah. Nah, deformasi adalah perubahan bentuk, volume, serta ukuran akibat pengaruh dari beban ataupun gaya yang diberikan pada material tersebut. Next, selanjutnya sifat-sifat mekanik tahan. Yang pertama, ada kekuatan, yaitu kemampuan menahan beban tanpa patah. Jadi ketika suatu benda diberikan beban secara terus-menerus, namun dia dapat menahan sehingga tidak mengalami kepatahan. Serta kekerasan. Kekerasan adalah tahanan terhadap goresan atau penetrasi. Kekenyalan, kemampuan untuk meregang dan kembali ke bentuk semula. Jadi, ketika suatu mistat, suatu penggaris, ketika diberikan beban, dia akan membengkok. Nah, ketika beban itu dilepaskan, maka penggaris ini akan kembali ke bentuk semula, yaitu tegak lurus. Nah, itu yang disebut kekenyalan atau elastisitas. Yang terakhir ada penguletan, kemampuan untuk dibentuk tanpa patah. Next, pengertian tegangan dan regangan. Tegangan yaitu gaya persatuan luas yang bekerja pada bahan. Regangan adalah perubahan panjang relatif terhadap panjang awal. Next. Nah, di sini ada grafik tegangan regangan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan grafik terkait daerah elastis. Grafik daerah elastis yaitu pada ini, pada grafik yang paling bawah. Nah, ini disebut adalah daerah elastis atau daerah kenyalan. Ketika suatu benda dapat kembali ke bentuk semula ketika beban dilepaskan. Nah, itu yang disebut daerah elastis. Yang kedua ada titik lulu. Nah, titik lulu ini adalah daerah di antara daerah elastis dan daerah plastis. Nah, kita bisa lihat di daerah sinilah, inilah daerah lulu. Nah, daerah plastis. Daerah plastis yaitu di sini. Daerah di mana daerah di mana suatu benda mengalami deformasi tapi tanpa mengalami patah. Nah, disinilah di daerah plastis. Serta ini adalah daerah fraktur atau patah. Daerah yang turun ke bawah disebut daerah fraktur. Next, hubungan sifat mekanik dan grafik. Kekuatan tarik, titik tertinggi pada kurva tegangan dan regangan. Serta yang kedua ada modulus elastisitas, yaitu kemiringan pada daerah elastis. Yang ketiga ada pungutan, panjang daerah plastis. Mari kita jelaskan terkait kekuatan tarik dengan uh, mengembalikan slide yang tadi. Uh, ini kita akan membahas kekuatan tarik. Nah, disinilah kekuatan tarik, yaitu titik tertinggi pada kurva tegangan-regangan. Ini merupakan titik tertinggi dari tegangan-regangan. Jadi inilah yang disebut dengan kekuatan tarik.
Yang kedua, modulus elastisitas atau kemiringan daerah elastis. Nah, inilah kemiringan pada daerah elastis. Inilah yang disebut dengan modulus elastisitas. Yang terakhir yaitu buletan, panjang daerah plastis. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi sifat mekanik? Yang pertama, suhu. Suhu tinggi dapat menurunkan kekuatan. Yang kedua, laju pembebanan. Laju cepat dapat meningkatkan kekuatan. Yang ketiga, komposisi kimia. Unsur paduan mengubah sifat. Aplikasi sifat mekanik dalam teknik. Satu, pemilihan material. Yang kedua, desain struktur. Yang ketiga, analisis kegagalan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dan implikasi. Memahami sifat mekanik bahan sangat penting. Ini penting untuk memilih material yang tepat. Ini penting untuk memastikan keamanan dan keandalan dalam aplikasi teknik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.